Abdul Haddad membagikan tafakkur. Kalau sudah dinyatakan bahwa tafakkur itu adalah salah satu daripada sifat hati yang memberikan keselamatan kita dunia dan akhirat, maka tafakkur itu terbahagi kepada macam-macam bahagia. Yang paling mulia dan paling utama daripada macamnya tafakkur itu, yaitu kita memikirkan pada segala perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukti-bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keganjilan apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama ada di langit maupun di bumi. Artinya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, apa yang kita makan minum, kita pakai, itu semuanya hendaklah supaya menjadi pikiran kita bahwa keseluruhannya itu adalah asar daripada sifat qudrat iradatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dinamakan af'al. Af'al itu asar daripada qudrat iradat. Jadi ini yang paling mulia daripada segala macam tafakkur. Artinya tatkala kita melihat atau mendengar atau sebagainya akan sesuatu baik di langit maupun di bumi, termasuk diri kita gerak dan diam, itu semuanya adalah hasil daripada qudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mata kita atau kuping kita batasnya hanya tikas perbuatan Allah Ta'ala aja. Adapun pikiran kita diperintah supaya masuk ke dalam perbuatan tadi, yaitu qudrat iradatnya. Paham? Melihat akan kitab ini adalah ulahan perbuatan Allah. Itu mata kita melihat, tapi pikiran kita, akal kita jangan mengikuti mata tadi. Harus akal kita itu memandang isinya. Akal itu adalah qudrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Apa aja yang terjadi, lalu iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahasa Banjarnya adalah ketentuan daripada zat Allah, ketentuan daripada zat Allah. Nah, ketentuan dari zat Allah ini kalau dihitung kada bisa, sebab banyak-banyak, cuma bisa dihasilkan, dijumlahkan dengan dua jumlah. Pertama, yang sesuai dengan keinginan kita, sebutannya adalah nikmat.
Yang kedua, tidak sesuai dengan kehendak kita, namanya bala atau musibah. Paham? Nah, jadi nikmat dan musibah itu dua-duanya itu adalah ketentuan dari iradat Allah. Paham? Dan iradat Allah ini bakawan melawan kudratnya. Ya tak? Iradat itu cuma menentukan. Nah, kudrat ini yang berlaku. Nah, jadi terjadinya itu nikmat hasil daripada ketentuan dan keberlakuan dari iradat dan kudrat, berupa nikmat maupun musibah. Nah, jadi tatkala kita melihat nikmat, tatkala kita melihat musibah, janganlah utak kita itu tertahan di bala dan di nikmat itu. Hendaknya kita tambuskan kepada kudrat iradatnya. Nah, pahamlah. Paham? Nah, hasilnya apabila nikmat itu tadi timbul dari ketentuan iradat dan perlakuan kudrat, ya kan? Nah, macam apa adab kita? Nah, adab kita. Nah, adab. Nah, adab ini menghasilkan, tafakur ini menghasilkan akan adab yang maha tinggi. Pertama, kita ridho menerimanya, baik berupa nikmat maupun berupa bala musibah, ridho. Kemudian apabila nang ditentukan dan diperlakukan kudrat iradat tadi nikmat, maka ridho ini dikawani dengan syukur. Apabila yang datang itu musibah, ridho ini dikawani oleh sabar. Nah, sedangkan ridho itu buktinya Allah Ta'ala ridho. Ini. Jadi ridho ini yang dimaksud. Ini hasil daripada ma'rifat. Paham? Ma'rifat itu hasil dari tafakkur. Jadi kita melihat benda sampai mata kita kepada perbuatan Allah. Utak kita memandang ini tentuan iradat dan perlakuan kudrat. Kalau bisa dirubah lagi, lalu bendanya, nah dilihat cocokkah lawan maksud atau kada. Apabila cocok dengan maksud, nah timbullah adab ridho dan syukur. Yang kedua, ridho dan sabar. Ridho itu tanda Allah Ta'ala ridho. Barang siapa ridho menerima ketentuan iradat dan perlakuan kudrat, orang itu diridhoi Allah. Jadi lamun hendak mengetahui apakah saya ini diridhoi Allah atau dimurkai oleh Allah, lihat tatkala datang musibah, apakah ridho dan sabar ataukah tidak ridho. Apabila tidak ridho, jelas tidak sabar. Paham? Nah ini cuma
sifat tafakur ini yang menimbulkan akan ma'rifat, ma'rifat yang menimbulkan akan adab, ini sudah lawas zamannya, ada terpakai lagi. Pasarannya itu lesu. Untung masih ada dibaca dan didengar. Tapi namun yang benar-benar mengamalkan sangat sedikit. Tambah sehari, tambah sedikit. Tambah sehari, tambah sedikit yang mengamalkannya. Oleh sebab apa? Oleh sebab manusia tafakurnya itu tatkala melihat satu benda, dia ingin kepada benda itu. Nah, keinginan kepada benda itu namanya hawa. Nah, jadi inilah yang menjadi dinding, menjadi hijab bagi akal tadi masuk memandang isi. Kebanyakan mata dengan akal itu mupakat. Kalau mata memandang mek, pikiran memandang mek. Mestinya mata memandang mek, pikiran memandang ini mek adalah nikmat. Ridho hati kita atas adanya mikrofon dan syukur hati kita adanya mikrofon, karena ini adalah ketentuan dari iradat dan perlakuan dari kudrat, namanya nikmat. Karena dengan adanya mikrofon kita dapat melaksanakan pengajian secara mudah. Si tuan gurunya tidak menghajatkan teriak-teriak, si muridnya tidak menghajatkan telinga bersambung. Paham? Ini misalnya Kak. Nah, kenapa jadi akal tadi sama dengan mata? Mata melihat mikrofon, akalnya ingin mikrofon juga sama. Kenapa? Karena akalnya ini non aktif. Disebabkan apa? Pertama jahil. Ini pertama. Dasar pada mengaji juga, kalau belajar juga, walau sekolah, karena apa? Pertama jahil. Ini pertama. Dasar pada mengaji juga, kalau belajar juga, walau sekolah ma'rifat. Nah, di sini kesalahannya dulu, jahil. Yang kedua, makanan minuman ini. Yang ketiga, sahabatnya sama-sama dia kayak itu, artinya sekelas. Nah, di sini duduknya hadis Nabi, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Kita ini pasti terpengaruh dengan teman kita. Oleh sebab itu, sebelum kita menjadikan seseorang itu teman, kita pikir habis-habis dulu. Patut enggak? Macam apa caranya memandang patut? Teman kita ini alim kah, mungil kah? Satu. Yang kedua, teman kita ini makanannya, minumannya, pakaiannya
halalkah haramkah di situ. Jadi kita cari teman yang pakaiannya, makanannya, minumannya halal dan orangnya alim. Habib Abdullah bin Al-Haddad berkata, washab lawil ma'rufi wal ilmi wal huda. Washab, carilah teman lawil ma'ruf, orang-orang yang mengerja kebaikan, wal ilmi, disebabkan ada ilmunya. Ini wal ilmi atap kepada ma'ruf atau sabab. Sabab berilmu, lalu awam mengerjakan kebaikan. Nah, jadi ini lah washab dawil ilmi dawil ma'rufi wal ilmi wal huda, dan orang yang punya ma'rifat. Huda itu hidayah. Hidayah itu nur dari Allah yang masuk ke dalam lubuk hati, yang dinamakan asrar. Iya, ma'rifat. Jadi kalau yang ditemani ini orangnya orang alim syariat, buktinya alim syariat, pekerjaannya ya toh. Nah, serta ma'rifat, ada punya pulang orangnya, kada terdinding hatinya. Nah, ini yang disuruh temani. Paham? Walaupun orang ini di negeri Cina, artinya jauh, mau tidak mau kita itu pasti ada hubungan dengan beliau, baik hubungan telepon, baik hubungan duit, seling hadiah menghadiahi, baik hubungan pakaian. Pokoknya berkasih sayanganlah kepada orang yang zawil ma'ruf wal ilmi wal huda. Ada punya ta'alluq, ada punya hubungan. Paham? Nah, ini karena al-mar'u ma'aman ahab. Tandanya mahabbah yaitu berhadiah-hadiahan. Ya, tahadau tahabbu. Semua yang kita bicarakan ini tidak keluar daripada madadnya nur sayyidina wa habibina wa qaidina ila Allah Ta'ala Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa bahwa Rasulullah SAW itu diberi kekuasaan penuh untuk menyerupa siapa yang dikehendakinya. Paham? Jangankan Rasulullah menyerupa seperti si A, sedangkan iblis bisa menyerupa, syaitan bisa menyerupa, malaikat Jibril bisa menyerupa angkaya Dihya al-Kalbi, apalagi Rasulullah SAW bisa menyerupa. Jangan lupa ini. Ini nantinya bukahnya makan guru kita ini. Paham? Kalau Rasulullah SAW itu lebih afdal daripada segala makhluk yang lainnya, sedangkan orang mati syahid biasa sudah hidup terus-terusan, tidak mati, apalagi Rasulullah SAW. Kalau orang menyatakan Rasulullah di dalam tanah, toh kenapa jadi banyak orang yang ketemu Rasulullah SAW? Ya qadatan, berarti bukan di dalam tanah saja, bisa di luar tanah. Paham? Diperkuat lagi dengan ayat inna arsalnaka syahidan. Arti syahidan itu hadiran. Masa orang jadi saksi tidak hadir? Apabila hadir, syahidan PL isim fa'il tentu terus-terusan.
tupidud dawam. Nah, di mana hadirnya Rasulullah? Paham? Quran menyatakan wa'lamu anna fikum, di kalangan kamu ini ada Rasulullah. Fikum itu jar majrur, ta'alluqnya kepada kainun mustaqilun. Nah, cuma lantaran kita tidak ada ilmunya, salah kita sendiri. Jadi terdinding dengan Rasulullah. Seandainya kita menuntut ilmunya ini kepada ahlinya, tidak terdinding lagi dari Rasulullah SAW. Karena Rasulullah itu bisa menyerupa kepada khalifah-khalifahnya. Semua khalifah Rasulullah hakikatnya itu adalah Rasulullah. Cuma askalnya aja lain. Kalau ibar ruhaninya tidak lain. Huwa. Paham? Jangan lupa ini, jangan lupa. Ini paten. Ini Cemat Umar, bukan Cemat Ali lagi. Apalagi perbuatan Allah yang ganjil. Kan ada yang ganjil, tapi kalau kita lihat dengan pikiran yang bujur-bujur bagus, tidak ada perbuatan Allah yang tidak ganjil. Semuanya ganjil. Coba lihat manusia di dalam satu rumah, rupanya serumahan itu belain. Iya tuh. Hingga serumah aja dulu pada sama. Nang ini hidungnya mancung, ini tak kurang. Belain sudah. Lihatlah, ini mata pina galak, nang ini pina tajam. Nah sudah belain. Lihatlah, nang ini sugih, gigi habis. Belain. Ini giginya banyak. Ke pasar kada kau baca tukar, artinya habis duit. Paham? Nang ini buritnya halus, paruhnya ganan. Jadi belain-lain serumahan aja, apalagi selanggaran ini. Jadi kadada nang kada ajaib. Makanan nang kita makan berapa warna, tapi keluarnya dari dubur satu warna. Kuning aja ajaib. Nang keluar itu kalau kita bakas makan nang keras-keras dan tidak makan pisang dan kates, itu keras itu keluarnya. Toh guntingnya untuk menatak yang keras tadi kada bisa diasah-asah seumur hidup. Iru buruk, begitu dia mengantuk, pagat kaki tadi. Ini ganjil. Ada lagi yang ganjil. Gigi kita tidak sama dengan rambut kita. Coba ya gigi sama dengan rambut, tiap hari berpanjang sampai umur 60, sudah bagaimana caranya gigi kita ini? Potongannya terbatas. Ada seperti rambut. Paham Pak? Nah, mata kita pula itu diberikan kelubung. Nah, kelubung ini tidak memakai alat untuk membuka dan menutup. Tidak ada di sini stop kontak. Sekiranya ada stop kontak, itu besalang angkulnya kada pakai stop kontak. Mau membuka-buka, mau menutup-tutup. Itu wa fi anfusikum afala tubsirun. Pikirkanlah keajaiban perbuatan Allah yang ada di dalam diri kamu. Nah, kalau
tafakur kita ke sini, hasilnya dapat makrifat. Itu menghasilkan tasawuf, adab, ridho dan sabar atau ridho dan syukur. Berkenaan dengan krismo atau dengan demo, kan krismo kan krisis moneter, demo demonstrasi. Ini kita tidak menginginkan sebenarnya. Bagaimana caranya orang yang tafakur, dia memandang ini adalah asar daripada kudrat iradat dan namanya adalah bala. Jadi dia menerima dengan ridha dan sabar. Nah, kalau sudah sampai begitu, itu sempurna namanya. Jadi kadang bahagian mata apa jalan? Mata bahagian melihat menyentuh wajah. Mesti utak ini jalan sampai kepada rahasianya. Fanzur ila athari rahmatillah. Kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Kamu saya perintahkan menggunakan utak supaya memandang kepada bekas-bekas daripada sifat rahmat saya. Itu kalau dimaknai rahmat itu sifat. Fanzur ila athari rahmatillah. Ya kan? Semua ini yang kita pandang dengan mata, walhasil apa yang sampai pada indera kita itu namanya asar dari rahmatnya Allah. Di antara kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Bagaimana Allah Ta'ala menyuburkan bumi yang dulunya itu adalah mati. Paham? Bumi di sini termasuk badan kita, kan daripada bumi, ya kan? Mintin daripada tanah, paham? Tanah itu sifatnya mati. Bagaimana bisa begini hidup? Hidup padahal asalnya bumi. Nabi Adam itu kan bumi, mengelenteng diketok. Sebelum masuk Nur Muhammad ke dalamnya, mengelenteng. Bamata kada melihat, batalinga kada mendengar, bauntung kada berbicara, baidung kada berhinak, batangan kada kau bergerak, babatis kada kau berjalan, bisinang itu kada sinjarakan. Limbahnya masuk Nur Muhammad di utak, lalu timbul akal. Jelas akal tadi nur. Paham? Nah itu. Kemudian turun ke mata. Nur tadi lalu melihat. Apa yang pertama dilihat Nabi Adam? Dirinya. Karena sudah ada akal, lalu mengerti bahwa diriku ini adalah tanah. Paham? Adalah tanah. Tapi belum tahu lagi ini tanah, belum tahu. Itu karena wa'allama Adamal asma'a kullaha. Di situ ayatnya. Paham? Sampai Nur Muhammad ke kuping mendengar. Yang pertama didengar Nabi Adam tasbih malaikat. Jadi pertama memikirkan diri dari tanah, menunjukkan kekuasaan dan iradat Allah. Yang kedua mendengar tasbihnya malaikat. Tatkala turun Nur Muhammad ke hidung Nabi Adam, timbullah hina napas. Rupanya di sini tanahnya ada ketinggian sedikit kayak kerak hidung. Lalu wahyin
keluar tadi tanah di sini, Nur Muhammad turun ke lidah, langsung membaca alhamdulillah. Nah, sekiranya tidak ada mengandung Nur Muhammad, otaknya kosong, tidak ada akal, mata tidak melihat, telinga tidak mendengar, hinak tidak ada.